kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari kedua dalam seminar online inspirasi bersama dengan relawan TIKA Jawa Timur melihat sosok anak di era digital dengan bukti yang kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Bagus Dityo Sumantri. Beliau adalah Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih dukungan psikologi awal sebagai bentuk pendampingan anak dalam pertumbuhan. Kita akan bersama beliau selama 2 jam ke depan. Ini mulai ini sampai nanti mudah-mudahan maksimal sampai jam 16.00 IB. Karena 1 jam untuk Bang Terus nanti sampai jam 17. Nah, teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan secara seksama bagaimana sih materi yang akan disampaikan oleh beliau, Bagus Dityo Sumantri. Ini adalah beliau guru di SMK Kehutanan Widya Nusantara. Beliau juga beralamatkan di Forum Mutiara, Mandai Indah Maros. Dengan nomor teleponnya bla 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 bisa japri nanti apabila nanti ya karena emang ini salah satu bentuk privasi. Kemudian organisasi Wakil Ketua IKI Sulawesi Selatan, beliau juga Sekjen Aspirasi Wadah Para Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak, keren. Dan juga Ketua Iwita Sulsel. Bisa dijelaskan Iwita itu singkatan dari apa? Karena saya dapatnya mentahan begitu. Nah, kalau mentahan ngomong masalah mentahan, berarti nanti biar bisa via transfer di rekening saya begitu. Nah, selanjutnya beliau juga seorang fasilitator sekolah ramah anak PPARI, fasilitator penguatan pendidikan karakter Kemendikbud Republik Indonesia. Beliau juga adalah fasilitator Think Before You Share, Yayasan Cintai Anak Bangsa. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bagaimana sih secara beliau biar dijelaskan, tentu harus ada perkenalan. Nah, saya selaku moderator yang ditunjuk secara paksa dan kebetulan mau karena dipaksa dan saya mau. Kembali saya informasikan bahwasanya saya Mas Bro, Ketua Relawan TIK Pasuruan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sela, dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa membersamai Mas Bagus selama 2 jam untuk materi kali ini yang luar biasa tentang dukungan psikologi awal sebagai bentuk pendampingan anak dalam pertumbuhan. Kalau saya melihat Mas Bagus ini kayaknya saya mengajak kepada diri saya sendiri gitu ya. Siap. Baik, untuk sebelum kita mengawali kegiatan kita kali ini, lebih baik kita awali, kita buka dengan bersama-sama membaca doa. Semoga langkah kita di hari ini mendapatkan dari Tuhan. Kita berdoa mulai. Selesai. Baik, secara aturan teman-teman yang tergabung dalam sesi ini, yang pertama nanti pada waktu pemateri menyampaikan materi, itu semua mic itu di mute dulu. Nanti setelah materi baru nanti ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau langsung tergabung bertanya jawab bisa diambil. Akan dipersilahkan oleh moderator kali ini bersama saya. Nah, untuk yang lain nanti ada 3 sesi terakhir ada closing statement dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap kita kegiatan kita, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, teman-teman semua, langsung saja untuk kali ini kita akan gabung bersama Bagus Dityo Sumantri selaku Fasilitas Nasional Sekolah Ramah Anak
dalam dukungan psikologi awal sebagai bentuk pendampingan anak dalam pertumbuhan. Untuk itu kami silahkan sepenuhnya kepada Mas Bagus untuk menyampaikan sesi pertama, menyampaikan materi tentang kegiatan dukungan psikologi awal sebagai bentuk pendampingan anak dalam pertumbuhan. Pada Mas Bagus Dibyo Sumantri, disilakan. Terima kasih, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita pada hari ini kita masih diberikan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan akhirnya saya juga bisa ketemu Mas Bro, Kak Sela dan teman-teman lainnya relawan TIK Jawa Timur. Ini suatu keberkahan, kesyukuran yang luar biasa buat kita semua. Tak lupa salam selawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, izinkan saya berbagi bersama-sama. Kita nanti belajar bersama. Semua murid, semua guru, katanya begitu. Jadi nanti mungkin bisa jadi saya mendapat pelajaran dari Kak Sela, Mas Bro, dan Bapak Ibu semuanya. Saya mencoba tampilkan presentasi ya, Mas Bro ya. Oke, siap. Monggo Mas Bagus. Sebelum itu saya perkenalkan Bapak Ibu, tadi sebut Mas Bro, saya Bagus Dibyo Sumantri dari Maros, Sulawesi Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semua ke Makassar, bandara di Sultan Hasanuddin itu di Maros sebenarnya. Tapi lebih terkenal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sejatinya landasannya itu ada di Maros. Nah, rumah saya kalau Bapak Ibu sudah mendarat, lompat pagar itu dekat rumah saya. Jadi kapan-kapan kalau ke Makassar, turun di Bandara Sultan Hasanuddin, itu berarti sudah dekat rumah saya. Harapan saya nanti kita bisa ketemu, kalau Bapak Ibu ke Makassar bisa kita ketemu lah insya Allah. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, saya coba mempresentasikan, tadi sudah diajarkan dari Kak Sela bagaimana cara menggunakan Google Meeting ini. Oke, mudah-mudahan masuk. Mas Bro sudah masuk ya PPT saya? Baik Bapak Ibu, Mas Bro, halo? Siap. Lanjut Bang. Muncul PPT saya? Muncul, siap, muncul. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, saya memulai dengan tema pada kegiatan kali ini, ya, dukungan psikologi awal yang disingkat DPA bagi anak dan remaja di era digital. Apa itu sebenarnya dukungan psikologi awal? Nanti kita bisa bahas, namun kita mulai dari data, teman-teman semua. Ini data yang saya ambil dari berbagai sumber, bahwa perkembangan media sosial ini di dunia tahun 2018 sebegini besarnya, banyak sekali, sampai 7,59 miliar, 4,2 miliar pengguna internet. Ini sama saja 15 kali jumlah penduduk Indonesia. Ini total seluruh di dunia, pertambahannya juga luar biasa pesatnya. Ini perkembangan media sosial, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, luar biasa, peningkatannya sangat banyak, sangat besar, dan di antara pemakai pengguna media sosial ini ada anak-anak kita, ada anak dan remaja kita yang menggunakan media sosial aktif. Ini data dari Indonesia, ternyata luar biasa pesatnya, luar biasa banyaknya pengguna mobile lewat HP itu melebihi jumlah populasi Indonesia. Artinya satu orang bisa lebih dari satu mempunyai HP, smartphone atau gadget. Jumlah sekitar 64, Bapak Ibu semua, 64%
pengguna media sosial atau pengguna internet kita Indonesia penduduknya menggunakan internet. Kita lihat fakta-fakta yang terjadi, terutama kita melihat dari sisi anak-anak remaja kita. Faktanya, saya tidak memunculkan data secara real karena memang ini untuk menghindari hal-hal yang lebih mengerikan lah. Tapi sebenarnya kita nanti bisa cari datanya. Seberapa banyak jumlah anak remaja yang terpapar informasi yang salah. Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa anak adalah makhluk Tuhan yang paling hebat dalam meniru. Mereka menirunya dari melihat dan mendengar, termasuk melihat informasi-informasi yang beredar di media sosial ataupun di berita online. Di sana juga banyak berita-berita yang hoax, berita-berita yang bohong, berita-berita yang menyesatkan, dan itu juga bisa jadi menjadi konsumsi anak-anak remaja kita. Yang kedua, seberapa banyak remaja kita, anak-anak remaja kita yang sudah terpapar konten pornografi. Malah ada yang menyebutkan data dari KPAI bahwa remaja kita semua itu 100% sudah terpapar pornografi. 100% artinya semua pengguna internet untuk remaja itu sudah terpapar. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Karena biasanya kita menggunakan, katakanlah anak-anak mencari artikel berita bahan untuk tugasnya, tiba-tiba muncul iklan yang tidak sepantasnya muncul. Bagi anak usia remaja, keingintahuannya besar, rasa penasarannya besar, ya dia klik, akhirnya muncul ke lebih lanjut informasi yang mereka klik. Yang kedua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, penggunaan media sosial atau internet ini juga ternyata banyak membuat anak-anak mengalami bullying. Data menyebutkan bahwa 84% anak usia 12 sampai 17 tahun mengalami bullying. Dan itu 40%-nya, 41% remaja Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Cyberbullying di media sosial ternyata juga berefek besar terhadap perkembangan psikologis anak-anak kita. Bagi kita mungkin hal sepele, tapi bagi anak-anak, mereka berlogikanya masih belum sempurna dengan logika orang dewasa, itu yang mungkin hanya diejek sedikit atau tidak mendapatkan like, bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa besar, atau sesuatu yang masalah besar buat mereka. Nah, saya mau sebagai orang dewasa, orang tua, saya biasa selalu bertanya di audiens, seberapa banyak ibu bapak yang berteman dengan anaknya di media sosial? Kadang bapak ibu audiens juga menyampaikan bahwa dia tidak berteman, atau dia berteman, ada yang bilang dia berteman juga. Oke, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana jika bapak atau ibu melihat anaknya, katakanlah berbuat yang tidak senonoh menurut kita, misalkan pakai baju yang ketat misalkan, atau boncengan 3, dan itu diupload di media sosial. Kebanyakan bapak ibu akan menyampaikan, menegurnya lewat komentar, dikomentari postingan si anak tersebut misalkan. Lalu saya tanya ke anak-anak, jadi waktu itu ada kegiatan, misalkan ada audiensnya anak-anak dan audiensnya orang tua. Anak-anak saya tanya, kalau ada orang tua kalian dikomentari postingan kalian, apa yang kalian rasakan? Mereka rata-rata menjawab malu. Terus rata-rata malu terhadap komentar orang tuanya. Lalu saya tanya, terus apa yang kalian lakukan? Beberapa anak-anak menyampaikan satu, dia dihapus pertemanan dengan orang tua. Yang kedua, blokir akun orang tua. Yang ketiga, ganti akun orang tua. Lalu apa yang terjadi kalau sudah seperti itu?
yang terjadi adalah kita tidak bisa melihat atau memantau apa yang dilakukan anak-anak kita di dunia maya. Bagaimana bijaknya? Bijaknya adalah tidak mengkomentari postingan anak-anak kita jika itu memang sesuatu yang kurang pas menurut kita. Nanti mungkin bisa secara langsung penyampaiannya atau lewat inbox supaya tidak diketahui oleh banyak teman-temannya yang mengakibatkan akhirnya ya nanti kita diblokir atau dia punya akun sendiri yang kita tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan anak-anak kita. Selanjutnya ada 13% sebenarnya anak-anak remaja kita itu menjadi korban bullying, baik yang ketahuan maupun yang tidak ketahuan. Karena bully baik yang di dunia nyata itu juga peningkatannya cukup drastis, apalagi di lingkungan sekolah, misalkan senior dan junior itu juga luar biasa, dan mereka juga membuli atau menjadi pelaku ataupun korban terpengaruh juga dari banyaknya netizen lah ya, atau berita-berita komentar-komentar dari apa namanya yang lainnya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya mau mencoba menyampaikan tentang peneliti populer ini tentang teori generasi yang menyebutkan ada beberapa generasi. Baby boomers, orang-orang yang lahir di tahun 46 sampai 64, punya ciri kompetitif, loyal, idealis, mempunyai etika kerja yang baik. Yang kedua adalah generasi X, orang-orang yang lahir di tahun 65 sampai dengan 79, mereka mempunyai ciri kebanyakan mandiri, pragmatis, adaptif, fokus pada hasil, dan fleksibel. Ini mungkin ada di room ini yang masuk kategori generasi X. Yang selanjutnya generasi Y. Generasi Y ini orang-orang yang lahir di tahun 80 sampai 95. Kecenderungannya cirinya mementingkan prestasi kerja, penuh keinginan, percaya diri, dan memanfaatkan teknologi. Ini generasi Y yang sebenarnya membentuk generasi Z, anak-anak remaja kita ini. Mereka salah satu ciri khususnya adalah digital native. Orangnya independen, kurang peka pada kondisi sekitar, namun ingin mengubah dunia. Ini Bapak Ibu, secara generasi memang beda, baik ciri-cirinya maupun kebiasaannya, dan memang cara kerjanya, apalagi pengetahuannya. Ini yang secara teori menyebutkan anak-anak remaja kita ada di posisi generasi Z. Ini untuk lebih jelasnya, cirinya untuk generasi Z, mereka memilih kerja independen, berwirausaha. Malah kadang kalau ditanya mereka sudah tidak minat menjadi PNS, katakanlah begitu. Kerjaan sebagai PNS sudah bukan jadi pilihan utama anak-anak generasi Z. Mereka lebih visual, lebih yang dilihat, apa yang dilihat itu yang didengar, dipercaya, diyakini. Cita-citanya sangat tinggi, ingin mengubah dunia. Komunikasinya menggunakan emoticon, biasa kalau WK atau ya emoticon dia pakai untuk komunikasi. Tidak mementingkan gelar kuliah. Anak-anak zaman sekarang generasi Z ini, yang penting dia punya inovasi, dia menggunakan teknologi untuk di tempat kerjanya lah. Mereka sangat fasih menggunakan digital, bangun tidur sudah dengan remote, bangun tidur dengan gadget, makan dan lain-lain sudah memanfaatkan gadgetnya. Mereka kurang olahraganya e-sport, di game saja, dia kurang olahraga secara fisik.
Ini Bapak Ibu, teman-teman semua, remaja sebagai digital native adalah orang yang lahir dan berkembang di era digital, di mana produk digital itu ya memang sudah menjadi keseharian untuk anak-anak kita. Anak yang lahir dan berkembang di masa ini akan lebih memahami istilah dengan menggunakan produk digital. Ini Bapak Ibu, kadang kita kalau seperti ini memposisikan kita sebagai orang tua, teman, dan anak-anak remaja. Tidak ada yang salah, semuanya benar, tapi semua bisa jadi ribut. Masing-masing dengan posisi dan tempatnya yang berbeda. Mereka menganggap benar dan memang benar, tapi bisa berdebat. Ini kenapa? Disebabkan karena persepsi. Persepsi ini saya ambil dari salah satu ahli mengatakan apa persepsi. Persepsi adalah dari Muhammad Surya 1981 mengungkapkan bahwa persepsi adalah proses penerimaan, penafsiran, dan pemberian arti terhadap rangsang yang diterima individu melalui alat indera. Persepsinya beda. Namun begitu, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya adalah kita menyamakan persepsi. Bagi kita orang dewasa, kita pernah mengalami anak muda, tapi anak-anak remaja belum pernah mengalami orang tua. Sebaiknya lah kita yang menyamakan persepsi, menyamakan sudut pandang dengan anak-anak kita, para remaja. Apa yang harus kita baiknya kita tanamkan untuk anak-anak di era digital? Tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Nilai positif ini yang selalu terus harus kita semua tanamkan, bagian dari menumbuh kembangkan potensi dan keyakinan bersama mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik, diinginkan atau tidak diinginkan. Inilah nilai-nilai ini yang bukan hanya sekedar seremoni, bukan hanya sekedar teori, tapi nilai-nilai baik nilai agama, nilai gotong royong, nilai religius, nilai norma di masyarakat yang berlaku. Ini nilai-nilai ini yang harus terus-menerus diterapkan, tanamkan kepada anak-anak kita. Nilai akan berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang dan menjadi pedoman tingkah lakunya dalam berbagai situasi, termasuk nilai-nilai yang berlaku di rumah. Bagaimana hubungan pelekatan orang dewasa, orang tua dengan anak-anak. Ini terbangun nilai-nilai positif, kesepakatan bersama, aturan main bersama antara anak dan orang tua. Karena selain posisi anak remaja sekarang memang dalam berbagai ancaman yang besar. Apa ancamannya ya tadi itu? Misalkan di pornografi lewat media sosial, cyberbullying, informasi palsu, termasuk banyak sekali anak-anak bisa menjadi korban dari informasi-informasi salah, ajakan-ajakan yang salah dari media sosial. Termasuk juga narkoba dan geng-geng, kelompok-kelompok yang berpotensi berhadapan dengan hukum. Jika kita sebagai orang dewasa, orang tua, tidak menjadikan kita tempat curhat, tempat yang diyakini kebenarannya sama anak remaja, bisa jadi mereka cari tempat-tempat yang mungkin salah. Bisa dia curhat dengan orang yang tidak kenal, tidak tahu siapa aslinya dia, lewat katakanlah Facebook, Instagram, dan lain-lain, sampai muncul rasa nyaman bagi anak ini karena curhatannya. Dan banyak sekali berita-berita anak menjadi korban dari pertemanan di dunia maya. Termasuk juga anak-anak yang dia tidak nyaman di rumah, selalu disakit, selalu dimarahi, selalu dilabelkan negatif. Di sekolah mungkin juga begitu. Dia cari tempat ketiga yang mungkin salah, yang pasti salah. Itu tempat-tempat katakanlah anak-anak pang, anak-anak yang antisosial, anak-anak yang geng-geng motor atau geng narkoba yang berpotensi berhadapan dengan hukum. Itu awal mula kenapa anak-anak dia lari tanda kutip dari lingkungan-lingkungan yang aman dan nyaman serta
melindungi mereka. Lalu apa yang harus kita butuhkan? Ada dua hal keterampilan yang kita butuhkan untuk anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, yaitu berpikir kritis. Anak zaman sekarang luar biasa cerdasnya dibanding mungkin kita, karena memang pengaruhnya informasinya mereka banyak sekali dari berbagai sumber. Sementara kalau kita mungkin satu-satunya waktu itu sumber ilmu kan hanya dari guru. Sekarang anak-anak zaman sekarang dia informasi luar biasa deras dari mana saja. Yang kedua, empati. Ini rasa empati perlu sekali untuk saat ini ditumbuhkan lagi ke masing-masing individu, karena rasa empati inilah yang merasakan orang yang kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu yang semestinya pada saat sekarang itu sangat butuh ditanamkan. Saya mau sampaikan, Mas Bro, saya pernah ke Tuban. Kebetulan saya pernah bawakan ke anak-anak SMP waktu itu tentang dukungan psikologi awal. Jadi harapannya adalah waktu itu tujuannya anak ini menjadi sahabat. Jadi kalau waktu itu materinya tujuannya adalah menciptakan sahabat untuk teman-temannya. Semua harus punya sahabat, harus menjadi tempat curhat, ikut merasakan apa yang temannya rasakan mungkin pada saat yang sedih. Ada pada saat satu sesi cerita itu salah satu siswa mengatakan ke saya, Pak, saya punya masalah, dan waktu saya punya masalah, saya pengen bunuh diri. Bagaimana saya harus bersikap? Udah gitu saja. Waktu itu si anak itu menyampaikan ke saya begitu. Saya tidak bisa menyampaikan detail jawaban yang saya kasih karena banyak anak-anak. Nah, saya hanya menyampaikan ya waktu itu global saja sih sebenarnya. Dan saya memberikan nomor HP saya waktu itu bagi anak-anak adik-adik yang mau bercerita tapi agak kurang plong, silahkan bisa WA nomor HP saya. Saya sebutkan nomor HP saya. Tujuan saya adalah supaya si anak ini cerita. Nah, tapi ternyata tidak ada telepon atau WA ke saya waktu itu. Saya cari tahulah ke sekolah. Saya cari tahu ke sekolah bahwa anak ini mengalami seperti ini. Mau bunuh diri. Kenapa Bu? Kenapa Bu Guru? Anak ini dari orang tua yang tampaknya bahagia. Kalau kenapa saya bilang tampaknya bahagia? Kalau dari sisi profesi, kedua orang tuanya mempunyai strata sosial yang tinggi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, keluarga yang tampaknya bahagia karena selalu ada dengan anak-anaknya. Yang ketiga, termasuk ekonomi yang menengah ke atas. Ini yang kita coba hindari adalah, atau kita bongkar, apakah kita adalah keluarga yang tampaknya bahagia. Karena yang dibutuhkan adalah untuk anak-anak memang betul-betul keluarga yang harmonis. Faktanya anak ini dari keluarga yang harmonis, tampaknya harmonis, tapi sesungguhnya ini anak mempunyai perasaan masalah yang besar menurut dia. Masalahnya ternyata setelah kita gali, si anak ini selalu disalah-salahkan sama neneknya. Kebetulan neneknya tinggal juga di rumahnya. Selalu dibanding-bandingkan dengan bapaknya. Contoh itu bapakmu. Dulu sekolah rajin, belajar keras. Sekarang jadi jadi ini profesinya tidak saya sebut. Jadi orang yang sukses. Hal itu selalu dibanding-bandingkan, menurut si anak ini tidak nyaman. Dan ceritalah dia ke mamahnya, Mah, saya itu tidak suka diceritakan, dibanding-bandingkan sama nenek, harus seperti papa, harus seperti papa. Di saat butuh bantuan, di saat butuh rengkuhan kasih sayang, justru ibunya bilang, ya betul apa yang disampaikan nenekmu. Droplah dia.
menurut kita orang dewasa, logika kita, ya memang kayak gitu saja kok, cengeng. Tapi bagaimana dengan logika anak? Menurut kita gara-gara seperti itu, ini anak pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri. Jadi yang dibutuhkan selain berpikir kritis tadi empati, merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa ngejudge. Ini nilai utama yang diinternalisasi ke dalam anak melalui dukungan psikologi awal. Teman-teman, ibu bapak yang kami hormati, kembali ke anak remaja di era digital ini, ada peran orang tua yang sangat besar sekali dalam pendampingan. Mengingatkan lagi kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bukan zamannya kita, tapi zamannya. Kalau dilihat dari teori generasi tadi, memang beda sekali zaman anak sekarang dengan zaman kita. Kita tidak bisa memaksakan baju kita untuk dipakaikan anak-anak kita. Sama seperti logika kita dipaksakan untuk masuk ke sebagai pemahaman logika anak-anak. Media sosial banyak negatifnya, tapi juga tidak sedikit manfaatnya. Banyak orang-orang yang akhirnya orang tua mempunyai tipe 3. Maaf, ini lagi rame anak-anak saya. Tipe penghambat, limiter parent, tipe pembebas, dan tipe mentor parent, pembimbing. Ini Bapak Ibu, cara pendampingan orang tua berdasarkan tipe orang tua. Orang tua yang tipe limiter atau penghambat, dia membatasi atau melarang sama sekali anak-anak menggunakan media sosial. Hasilnya apa? Ya terbatas, anak tidak menggunakan atau tidak boleh. Yang kedua adalah pembebas. Ya udah kalau gitu dibebaskan saja anak-anak menggunakan media sosial, bebas. Hasilnya bebas tanpa bimbingan apapun. Anak-anak akan bebas sekali menggunakannya tanpa batas. Ada tipe orang tua seperti itu. Yang ketiga adalah mentor. Ini harapannya kita semua masuk ke dalam tipe orang tua ini. Adalah mendorong dan mendampingi anak beraktivitas di media sosial tapi tetap aman. Berkembang dalam pendampingan orang tua. Kalau dianalogikan, anak zaman sekarang itu posisinya dekat dengan laut. Jadi tidak bisa kita menjauhkan anak-anak dari laut. Meskipun di laut ada potensi untuk anak-anak tenggelam. Yang bisa kita lakukan dan bijak kita lakukan adalah ajari anak-anak kita berenang. Biarkan mereka main-main di laut tapi tetap selamat. Ini Bu Bapak, dukungan psikologi awal, pendampingan dukungan psikologi awal. Sejatinya dukungan psikologi awal itu mirip dengan P3K. Dukungan psikologi awal ini program unggulan waktu itu dari Direktorat Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sekarang ganti menteri, Direktorat Pendidikan Keluarga sudah tidak ada lagi. Namun kami masih tetap menyebarkan informasi tentang dukungan psikologi awal karena memang ini real untuk pendampingan anak-anak remaja sangat penting. Ada 3 hal yang prinsipnya untuk melakukan dukungan psikologi awal. Dukungan psikologi awal ini siapa saja yang bisa menjadi pelaksana dukungan psikologi awal? Siapa saja bisa menjadi menggunakan dukungan psikologi awal. Anak dengan anak sebagai sahabatnya, orang tua dengan anak melakukan dukungan psikologi awal, termasuk guru dengan siswanya. Ada 3 hal yang menjadi prinsip dukungan psikologi awal. Yang pertama adalah look. Kita lihat bagaimana perubahan perilaku anak-anak kita. Kadang kita merasa anak kita atau siswa kita atau adik kita pulang sekolah tenang belajar di kamar. Kita taunya belajar di kamar, buka HP atau buka laptop, buka buku. Tapi tidak tahu apa yang dilakukan aktivitas
anak-anak kita di dalam kamar. Karena kondisi sekarang prostitusi online juga menjadi hal yang mengkhawatirkan untuk anak-anak kita. Perubahan perilaku itu dan kegiatan-kegiatan yang mesti kita dampingi, kita harus wajib mendampingi. Yang kedua, listen, dengarkan. Mendengarkan apa yang anak-anak keluhkan, anak-anak ceritakan. Di sini dituntut kita menjadi pendengar yang aktif. Di sini dituntut menjadi orang yang respon terhadap apa yang dikeluhkan anak-anak kita. Menjadi pembicara aktif sebenarnya gampang, namun menjadi pendengar aktif ini yang sebenarnya membutuhkan keterampilan, ya, tadi itu empati, kepekaan, kepedulian yang serius. Kadang anak mengeluh kita sambil main HP atau dan lain-lain, itu yang akhirnya anak tidak menjadi tempat curhat orang tuanya, menjadi pendengar yang aktif. Yang selanjutnya pasti harus bantu anak juga merasa tenang pada saat mereka menceritakan masalahnya atau keluhannya. Yang ketiga, link, hubungkan. Jika kita memang tidak bisa menyelesaikan apa yang dikeluhkan teman atau anak-anak kita, kita coba cari bantuan. Dilingkan, hubungkan, mencari bantuan kira-kira siapa yang bisa membantu menyelesaikan. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa mohon maaf, nanti kita cari sama-sama informasi jawabannya. Jangan gengsi minta maaf dan jangan pelit terima kasih, menyampaikan terima kasih kepada anak-anak kita, karena itu sejatinya kita memberikan contoh teladan yang baik untuk anak-anak kita. Komunikasi yang baik di dukungan psikologi awal pada saat melakukan pendekatan dengan anak-anak kita mestinya di sama tinggi, duduk sama-sama atau jongkok sama-sama, artinya duduk sama-sama dan tidak saling berhadapan, tapi saling bersampingan. Jadi kita sama-sama bersebelahan pada anak-anak kita yang mereka misalkan mau curhat. Yang kedua, terlebih dahulu membantu anak ini merasa tenang, anak kita merasa tenang, mungkin dengan memberikan minum dulu atau lembut dulu. Tidak harus kita mendapatkan jawaban atau kita bertanya dulu, biarkan merasa tenang dulu. Yang kedua, bicaranya lembut, jaga kontak mata dengan anak-anak kita, pendekatan diri, harapan yang akan, kalau misalkan kita mau cari solusi, kira-kira solusinya bagaimana, itu dikomunikasikan. Yang terpenting kita tidak menjudge atau menyudutkan anak-anak kita. Kita lebih baik menjadi pendengar yang aktif, kita hanya sebagai fasilitator. Harapannya justru kalau misalkan anak punya masalah, dari anak tersebutlah solusinya. Kita hanya menggali, mengarahkan, dan memberikan apa namanya arahan saja, quote-quote saja terhadap anak-anak kita. Terakhir, Mas Bro, Kak Sela, Bapak Ibu semuanya, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Pernahkah kita berbuat salah dengan anak kita? Jawabannya ada di Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pembimbing, pembina pada anak-anak kita. Harapannya anak kita tidak terjerumus di di hal-hal yang salah, terutama di pemanfaatan media sosial yang kurang bijak. Mungkin itu, terima kasih Mas Bro dari saya. Kita coba diskusi, belajar bersama, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Namun sebelum itu, saya mau menyampaikan penguatan tentang bagaimana empati. Saya akan putar video. Saya akan putar video, mudah-mudahan bisa terbuka.
Kamu nggak apa-apa kan, Ani? Baik, demikian Mas Bro, Kak Sela, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, paparan singkat saya. Mudah-mudahan bisa memantik kita diskusi dan kita bisa belajar bersama bagaimana nanti pendampingan terhadap anak. Saya kembalikan ke Mas Bro. Silakan Mas Bro. Ya, terima kasih Bang Bagus, luar biasa materinya karena ini memang berhubungan dengan kita semua bagi teman-teman relawan TIK yang sering mendampingi, ya, yang sering berdampingan dengan anak-anak khususnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Nah, tentu kalau tadi ada disinggung masalah apa namanya XZ ini, kayaknya saya masuk di Z ini Bang ya kan? Iya, masuk di Z karena kelahiran di bawah 95. Begitu. Nah, baik teman-teman, dan kami ucapkan selamat juga bergabung di sini ada Ketua Umum Relawan TIK Indonesia, Bang Fajar yang sudah juga bergabung. Ada Ketua Relawan TIK Jawa Timur Gus Novi juga ikut gabung di sini dan teman-teman semua yang ikut gabung. Baik, sekarang untuk saatnya kita ada sesi diskusi ya kan, bukan tanya jawab, diskusi bagaimana sih nanti ada pertanyaan dari teman-teman semua yang gabung di sini di hal psikologi awal. Kami silakan nanti dipersilakan untuk di unmute dulu. Untuk di awal Bro mungkin tak tolong Bang Ketum memberikan speech ya kaitannya dengan RT Jatim yang berkolaborasi dengan Aspirasi Bang untuk memberikan penekanan dari Ketua Umum Relawan TIK. Mumpung di sini juga ada Ketua Umum Aspirasi Bang Ketum. Mohon Pak Bang Ketum untuk berikan speech dulu. Monggo. Bro. Ya, siap. Terima kasih Kak Sela. Ya, monggo Bang Ketum bisa memberikan, nah ini luar biasa juga bisa hadir bersama kita di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Jadi teman-teman salut ya, di Jawa Timur konsisten banget tiap hari ngerusuh tok neng timeline ya, memberikan banyak materi, berbagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini direkam karena nanti pada saat ini mungkin masyarakat kita masih belum aware dengan webinar. Tapi materi-materi yang sudah kita simpan selama ini direkam loh ya, mudah-mudahan direkam, kemudian nanti diedit, mungkin materinya digabungkan. Ini akan jadi materi online yang keren, teman-teman. Nah, kita hari ini ngomong tentang anak, bagaimana menyiasati, mendampingi anak dengan hati. Apalagi di era pandemi ini penting banget, Mas. Untuk Aspirasi Indonesia nih, salut teman-teman, bahwa memang sekarang mereka taunya apa yang mereka tahu. Mereka tahu dari teman-temannya, mereka tahu dari sosmed yang harusnya mereka bahkan belum punya karena belum 13 tahun gitu ya. Bahwa ternyata ada hal-hal yang menyenangkan di internet, misalnya gitu ya, di internet. Berarti apa? Butuh pendampingan nih ke para orang tua. Orang tua nih kita kasih edukasi untuk ayo mengajarkan anak berinternet sedini,
tapi dengan hati. Artinya benar-benar tadi materi-materinya tadi diterapkan, artinya mulai mendampingi dengan apa maunya anak, ayo didengar dulu, kemudian bagaimana membelokkan maunya anak dan lain sebagainya. Ya. Tujuannya adalah tetap merangkul anak sebagai anak kita yang menjadi penerus kita. Di sisi lain juga tidak menghalangi anak untuk berkembang di teknologi. Nah, ini penting. Nah, itu untuk materi hari ini dan materi hari-hari yang lainnya, Mas Sela. Kalau bisa ini semua dirangkum, nanti dipecah-pecah dalam bentuk materi, koordinasi sama Ajay. Kemudian masukkan, kita sudah punya online web nih, online web. Artinya ini ditongolkan aja, nanti ada yang tanya, nanti baru kita kontakkan ke PIC-nya. Salut untuk Jatim, thank you. Karena memang ini juga pikirkan Mas, rame-rame kita pikirkan gimana caranya Festik 2020 tanpa corona. Wes gila nih tenan corona ya. Rusak rencana tok Monggo Gus Novi, lanjut. Siap Komandan, sudah disampaikan Komandan. Monggo salam kenal untuk melupakan kalian. siapa narasumber namanya? Saya. Salam kenal. Semoga nanti kalau pas ke Makassar sakit silaturahim. Oh di Makassar. Makassar Pak. Aduh, kirain di Surabaya langsung tak buatin sesi di Festik loh. Siap. Ada teman kami di Makassar, nanti kenalan juga. Ya. Monggo. Semoga apa yang disampaikan Pak Ketum tadi bisa kita tindak lanjuti untuk kita buat materi-materi yang menjadi bermanfaat ke depan bagi masyarakat. Mungkin itu ya, kemarin saya sudah panjang lebar. Nah, ada Pak Ketum juga sudah disampaikan banyak hal. Intinya Jawa Timur siap support demi kemaslahatan bersama. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ketum, juga Gus Novi. Baik teman-teman yang tidak tergabung di sini, silakan langsung, kalau seandainya ada yang perlu didiskusikan karena menarik, ini bersinggungan dengan kita, kesalahan kita dalam memberikan edukasi dan sosialisasi dan edukasi dalam pendampingan masyarakat. Silakan untuk teman-teman yang mau berdiskusi di sini, bisa langsung di-unmute untuk. Oke, Bro. Mungkin kesempatan pertama saya akan ngambil salah satu poin di materi tadi ya. Oke, siap. Bang Bagus ya. Pak Bagus nih orang Jawa, Bro, ternyata walaupun di Maros. Ya, saya orang Jawa. Oke, Pak Bagus tadi salah satu materi pentingnya adalah didiklah anakmu sesuai zamanmu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, tantangan kita sekarang itu adalah ketika kita memaksakan diri. Ya tadi baju kita seakan-akan mau kita pakaikan anak. Itu yang saya lihat yang terjadi di masyarakat, di sekitar saya. Fenomena ini untuk menyadarkannya seperti apa ya Mas Bagus? Untuk kita edukasi masyarakat. Karena RTIK juga ya terjunnya ke masyarakat, terutama di parenting ini. Ini materi-materi seperti yang kami butuhkan sebenarnya. Kemarin kami juga diskusi sama Bu Bekti berkata itu. Pripun, bagaimana ini untuk edukasi semacam ini? Ya, ini diskusi ya, Kak Sela ya. Karena saya kemarin diinformasikan waktu itu sama Bu Bekti akan kita kolaborasi dengan RTIK, makanya media sosial ini saya angkat. Dan memang ini juga punya peran besar terhadap katakanlah rusaknya anak-anak kita. Karena arusnya deras tanpa bendungan dan lain-lain. Coba sekarang kayak misalkan Kak Sela tanya lah, anak-anak zaman sekarang, idolanya siapa? Mungkin kita nggak tahu. Nah, idolanya itu misalkan kalau ditanya Just No Limit gitu. Apalagi guru-guru kita juga nggak tahu. Terus macam-macam lah YouTubers yang lain. Nah, kami
juga melakukan pendampingan di Makassar, anak-anak usia remaja. Jadi anak-anak yang berpotensi berhadapan dengan hukum malah sebenarnya. Jadi anak-anak sekolah yang dia punya geng, terlibat sering kegiatan-kegiatan yang berpotensi dengan hukum dan lain-lain. Kita selama 6 bulan kurang lebih waktu itu kita dampingi, kita latih, bikin kegiatan. Dan sekarang lagi mau mencoba untuk membuat semacam kampanye gitu, apa yang mereka lakukan menggunakan bikin konten-konten positif terkait misalkan pencegahan COVID-19. Mungkin bagi kita sepele, apa sih hebatnya bikin itu? Tapi bagi kami, anak yang dulunya tidak dianggap, terus mereka mulai pelan-pelan sedikit berbuat sosial, itu yang terus kita coba terapkan. Apa yang penting kita lakukan menurut saya, kalau pandangan kami, kita percaya bahwa anak dan remaja bagian dari solusi. Anak dan remaja kita ini bagian dari solusi. Saya malah justru menaruh harapan besar kepada RTIK, relawan TIK ini, melibatkan anak dan remaja terhadap pemanfaatan media sosial yang bijak dan mungkin bisa menjadi promosi personal branding mereka. Jadi malah saya menaruh harapan ke relawan TIK, libatkan anak dan remaja sebanyak-banyaknya, sampai pada akhirnya dia mengkampanyekan dirinya sendiri dari dukungan relawan TIK. Agak susah kalau kita mempengaruhi orang tua, meskipun itu juga penting juga, bagaimana orang tua mendampingi anak-anaknya. Tapi kalau kita tidak bisa menjangkau orang dewasanya, orang tuanya, ya kita jangkau. Itu mungkin Kasela dari kami. Justru saya ada harapan besar terhadap relawan TIK untuk terus bekerja di ranah anak dan remaja. Itu Kasela. Oke, terima kasih. Gimana Kasela? Iya. Ada yang perlu masih didiskusikan? Iya. Sesuai dengan pembicaraan kami kemarin dengan ketua aspirasi ya. Aspirasi ini Bang Ketum Fajar, itu akronim dari Fasilitator Pendidik Sekolah Ramah Anak Indonesia, seperti itu. Kemarin kebetulan ketuanya orang Bojonegoro, minta kolaborasi dengan RTIK, dan memang kontennya pas dengan mereka, kaitannya dengan digital. Nah, yang dibutuhkan RTIK itu Bang Bagus ya, itu ketika kita ngomong di depan orang pede banget, tapi kadang konten kita perlu di-upgrade gitu. Terutama kayak dukungan psikologis ini yang disampaikan Pak Bagus tadi, ini yang kami butuhkan. Kemarin ada rencana juga dengan Bu Bekti bahwa kita ngadakan TOT khusus untuk para fasilitator RTIK, bagaimana memberikan dukungan psikologi. Nah, anak-anak RTIK ini pede Bang, udah jangan khawatir depan masalah, cuma ilmunya ini yang perlu di-upgrade seperti itu. Nah, kayak ilmu-ilmu yang di-sharingkan teman-teman aspirasi ini yang kami butuhkan saat ini. Bagaimana menghadapi anak di zaman generasi Z ini dengan dukungan psikologis yang sangat mengena. Itu yang perlu kami upgrade saat ini, Bang. Kalau materi banyak dari teman-teman Astiwot, dukungan materi. Cuma dalam ranah pendampingan ini butuh kami upgrade lagi. Harapannya nih setelah pandemi selesai kita ada TOT khusus untuk RTIK bekerja sama dengan aspirasi. Kemarin udah kami dealan sama beliau, termasuk kami memberikan dukungan penuh konten kepada aspirasi, terutama kaitannya dengan ranah digital. Itu yang sudah kami berikan. Itu Bro, terima kasih. Setuju. Siap. Karena emang Mas Bro, bisa saya bertanya kan? Mumpung ketemu siap. Gitu, mumpung ada sesi ketemu gitu. Apalagi di sesi ketemu, ini kan enak sekali. Kasela, ini pada saat zaman sekarang pandemi COVID-19 ini kan banyak anak-anak yang sebenarnya di-stres. Anak-anak stres, orang tuanya juga stres. Memungkinkan nggak kalau misalkan relawan TIK ini membuat semacam tempat apa ya? Saya sih nggak tahu bayangannya gimana, kayak semacam media yang itu memungkinkan untuk menjadi tempat
cerita, curhat begitu, kalau perlu malah lucu-lucuan, tantangan-tantangan atau apapun lah itu, tapi dikhususkan kepada anak dan remaja, sehingga anak punya tempat lain selain tugas sekolah, yang itu juga berat sekali dirasakan kepada anak-anak sekolah. Ini ada satu tempat yang asik begitu dari relawan TIK yang bisa disiapkan, sehingga itu bisa menjadi tempat cerita, mungkin dia curhat di situ, memungkinkan lah kira-kira itu, Kak Sela. Ya, mungkin bisa kami bantu karena emang di sini kebetulan kami juga sudah create apa namanya media game ya, game yang sudah kami informasikan kepada teman-teman anak-anak yang berbatas mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Nah, ini mungkin yang lebih nanti biar bisa nanti kolaborasinya benar dan kita juga perlu juga masukan. Jadi kebetulan juga ada Bang Ketum kembali ya. Masih di sini Bang Ketum ya. Dan juga Gus Novi. Ini ada sebuah pertanyaan yang bagus. Ya. Bisakah kira-kira nanti relawan TIK ini menjadi wadah untuk bahasanya menanggulangi stres di masa pandemi. Nah, dengan bahasa media atau apapun yang bisa membantu mereka untuk menemukan tempat baru untuk juga mengurangi rasa stres di rumah dengan tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Mungkin itu Bang Bagus ya yang dimaksud. Ya, betul. Monggo, mungkin Bang Ketum atau Gus Novi bisa langsung memberikan informasi kepada kami perihal dari usulan dari Mas Bagus. Monggo. Itu ide yang bagus sebenarnya. Tinggal sebenarnya kita bicara teknisnya, ya. Karena kalau kita bicara tempat curhat itu kan bicara psikologis. Nah, sementara kita ini masih perlu banyak belajar juga sebenarnya tentang bagaimana teknik-teknis secara teknis dalam menangani itu. Makanya tadi disebutkan Kak Sela kita butuh TOT bersama. Kalau skill itu kita sudah punya, insya Allah pasti kita akan bisa melangkah. Tempat-tempat bisa dicari lah. Kita akan bisa jadikan minimal teman-teman yang punya kepedulian itu base campnya kayak ini Kiai Barudin ini punya sekolah. Nah, itu juga bisa jadi tempat edukasi dan tempat curhat anak, Cuman secara teknis, ya tadi yang disebutkan Kak Sela, kita ini biasa manggung, jelaskan macam-macam. Tapi kalau sudah bicara edukasi, kadang relawannya aja perlu dicurhati atau perlu curhat gitu. Nah, ini kan kadang blunder juga. Gitu. Nah, tapi saya yakin dan optimis kalau kita nanti itu akan mampu seperti itu, sehingga kita bisa menjadi tempat curhatnya anak-anak itu, dan sejak dini dari sisi keilmuan kita di bidang TIK di era curhat itu akan sangat efektif sebenarnya memberikan parenting digital kepada mereka, karena sambung rasa itu ada. Ya. Ketika curhat itu ada sambung rasa antara kita dengan mereka. Nah, kalau sudah sambung rasa, maka apa yang kita sampaikan, baik itu tentang pemahaman digital dan lain sebagainya, pun akan mudah masuk. Gitu. Ya, intinya kita butuh banyak input pembelajaran. Gimana sih jadi curhatannya anak? Karena rata-rata teman-teman etik ini kan juga masih muda yang biasa tidak menerima curhat, tapi justru ya mereka yang curhat gitu, jadi objek curhat. Mungkin itu yang nanti kita bisa tindak lanjuti ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Gus Novi. Monggo yang lain. Itu sementara dari Gus Novi, Bang Bagus. Ya, ini terima kasih Mas Bro. Di sini berbakti luar biasa. Selamat kembali. Kemarin sudah. Ya, terima kasih Mas Bro.
menanggapi tadi ya dari yang disampaikan tadi, kami sangat bahagia sekali, sangat bangga dan terima kasih sekali juga saya sampaikan kepada semua teman-teman R3 yang memberi kesempatan kepada kami. Harapan-harapannya memang tidak cukup sampai di sini. Nanti kita terus aja berlanjut sesuai dengan mungkin yang sudah sering kita bicarakan. Yang disampaikan oleh Pak Bagus itu merupakan salah satu mungkin harapan kami, sehingga memang banyak nanti di daerah-daerah itu ada pemerhati anak-anak dan remaja yang tidak hanya kemudian memberikan ini ya seperti yang kemarin saya sampaikan bahasa-bahasa yang negatif, tetapi lebih Sama-sama sebentar. Cepet. Kami dulu ya, Mbak apa. Lanjut. Monggo ya. untuk berbagi kasih siap-siap gini. Oke. Untuk apa tadi seperti yang rencana TOT dan lain-lain, insya Allah kami siap untuk segera berkolaborasi bagaimana nanti kita bisa memberikan materi-materi yang dibutuhkan oleh teman-teman RT. Kalau kita harus menunggu sampai pandemi selesai, mungkin itu butuh waktu. Kalau misalkan mohon nanti dari Ketum dan Gus Novi sebagai Ketua RT Jatim bisa melaksanakannya mungkin setelah Lebaran atau mungkin menjadi agenda kita di bulan Juni, bulan Juli, insya Allah kami juga siap untuk melaksanakan TOT bersama teman-teman RT melalui virtual juga, melalui daring juga. Mungkin itu Mas Bro yang bisa saya sampaikan. Intinya kami berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan RTIK karena memang kami harus menggandeng jejaring yang banyak bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak kita saat ini. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bu Bekti, luar biasa sudah berkenan bergabung untuk yang hari kedua. Ini tetap dipantau ya Kak Sela ya. Nah, sementara gini Mas Bagus. Jadi kita ini di lapangan ini sudah sering hampir di setiap kabupaten kota dari relawan TIK ini sudah mengkampanyekan tentang internet sehat ya. Salah satunya juga beberapa materi tentang parenting dan kemudian bagaimana menyikapi media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Ada yang disikapin cakap dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah pergerakan dari teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami berikan untuk anak-anak di tingkat SD sampai dengan SMA, mungkin remaja. Bahkan nanti kita juga bergabung dengan teman-teman remaja, baik PIK remaja ini untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik teman-teman yang lain yang tergabung di sini, ini ada banyak sekali yang juga gabung, mungkin bisa langsung berdiskusi di sini karena ini adalah ajang diskusi. Ya gunakan kesempatan yang baik karena ini adalah materi yang baik dan di bulan yang baik begitu ya. Oke, monggo yang lain. Ya, mungkin ada tambahan dari Mas Bagus atas informasi yang telah kami sampaikan tadi perihal tentang kegiatan-kegiatan kami yang selama di lapangan yang bisa kita combine. Yang tadi dari Bu Bakti luar biasa menyambut baik keinginan untuk mengadakan TOT karena memang secara materi tentang psikologi anak dan lain sebagainya memang kita sementara ngadopsi materi dan lain sebagainya dari apa yang kita mampu untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Itu sih sementara. Monggo.
Gimana Mas Bro? Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Farizal Rahman Kurniawan yang masuk di chat ya, sorry. Saya tidak menginformasikan apabila tidak langsung di media secara langsung bisa ditanyakan di media chat ya. Apakah ada dukungan psikologi lanjut dan akhir? Karena ini kan bahasanya adalah bahasa psikologi awal. Kemudian ada psikologi lanjut dan nanti akhirnya bagaimana endingnya begitu. Monggo, bagus. Langsung saja Mas Bro. Baik, Pak Farizal Rahman. DPA ini dukungan psikologi awal. Tadi saya sampaikan, kalau diibaratkan ini seperti P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi kalau P3K itu kan sakit fisik, luka, tergores. Nah, kalau DPA ini, kalau yang sakitnya dari sisi psikisnya, jadi menjadi penolong pertama saja. Kalau ternyata anak kita, remaja kita itu ternyata parah, ya memang kita bukan konselor, kita bukan psikolog, kita bukan psikiater, tapi paling tidak memberikan rasa nyaman dulu di awal. Untuk selanjutnya serahkan kepada ahlinya mungkin yang lebih menguasai, misalkan psikiater kalau memang membutuhkan psikiater, atau psikolog yang membutuhkan pendampingan psikolog. Tapi prinsipnya dukungan psikologi awal itu ya memang pertolongan pertama pada anak-anak kita atau teman-teman kita juga bisa yang butuh pertolongan pertama. Mungkin pertolongan pertamanya adalah tempat bercerita, tempat berbagi. Mungkin itu Mas Bro, Pak Rohman. Terima kasih. Ini luar biasa. Jadi ini adalah P3K bahasanya. Pertolongan pertama pada anak yang memang ada sentuhan-sentuhan seperti itu. Baik, teman-teman yang lain juga kami persilahkan, kalau tidak ini langsung dengan media chat atau yang lain bisa langsung bertanya kepada beliau, di-unmute dulu, mic-nya langsung disilakan untuk silakan. Nah ini mungkin ada Kang Zen, ada Mr. Po, Sabta Setyaningsih, mungkin Pak Sriono yang dari tadi dari Probolinggo juga ikut bergabung. Monggo kalau mau ada yang didiskusikan di sini bisa langsung di-unmute dulu mic-nya. Monggo. Ini kembali ada pertanyaan lanjutan, Bang. Adakah kiat menjadi guru ataukah orang tua yang asyik yang dirasa nyaman bagi anak? Kiat menjadi guru atau orang tua yang dirasa nyaman anak. Ini tetap dari Bang Farizal. Kebetulan saya juga punya anak saya remaja awal. Anak saya 3 cewek semua, alhamdulillah. Dan kiatnya bagaimana menjadi orang tua atau guru? Kalau jadi orang tua, kalau jadi guru, kita kalau jadi guru yang menjadi sahabat, menjadi tempat cerita. Dan saya pernah melakukan banyak survei begitulah, tanya ke siswa. Tunggu dulu, ini anak saya lagi rewel soalnya kenapa sayang? Tunggu dulu sebentar. Baik, saya lanjut. Untuk menjadi guru yang disukai sama anak-anak, coba tanya ke anak-anaknya. Saya pernah tanya ke siswa, siapa guru favorit kalian? Mereka ada enggak? Saya bilang, ada enggak guru favorit kalian? Ada. Oke. Tidak usah sebut nama. Saya bilang ke anak-anak, kenapa guru tersebut menjadi favorit kalian? Kebanyakan anak-anak menjawab karena lucu. Jadi guru menjadi favorit karena lucu. Itu Pak Rohman. Bagaimana dengan orang tua? Pasti orang tua yang asik, orang tua yang menyenangkan, tanpa
apa namanya, terlihat merendahkan diri gitu, rendah di mata anak-anak, tetap berwibawa. Meskipun kita lucu, saya yakin tidak mengurangi kewibawaan kita kok, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Jadi kiatnya bagaimana? Kiatnya kalau menurut saya asik-asik saja, banyak cerita, banyak bercanda, asik sama anak, nggak usah terlalu tegang-tegang. Tetap kita memberikan nilai yang baik-baik, positif, informasi yang benar dan lain-lain, tapi penyampaiannya tidak usah yang harus yang kalah-kalah. Jadi menurut saya kiatnya bagaimana menjadi orang tua yang dirasa nyaman bagi anak. Jadilah orang tua yang asik, guru yang lucu, banyak bercanda, banyak ketawa. Kalau anak usia remaja SMA, banyak ajak diskusi, banyak buat semacam tantangan untuk anak-anak, dan coba sekali-sekali beri kesempatan kepada anak-anak kita, siswa, misalkan SMA, SMK, MA, buat diskusi dan ajarkan mereka membuat keputusan-keputusan penting untuk mereka. Belajar dari usia remaja itu. Mungkin itu, Mas Bro. Yeah. Siap, Bang. Memang ada kalanya kita sendiri sebagai orang tua ya, untuk biar tidak anak-anak itu rewel dan sebagainya. Kita dampingkan mereka. Nah ini awalnya kalau kami tanya kenapa dibelikan Yusakno, Thomas, tetangga kita kan ada anak-anak tetangga kita sudah dibelikan, masa anak kita juga nggak dibelikan. Nah ini yang menjadi sebuah bahasan tersendiri bagi orang tua biar anaknya tidak rewel, didampingkan mereka dengan gadget. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya, Bang. Nah, ini lanjut saja ya. Kalau favorit siswa sekarang karena jarang memberi tugas dan jarang mengajar, Pak. Bagaimana itu, Pak? Soalnya anak sekarang kadang susah belajar. Kalau jarang mengajar, bagaimana itu, Pak? Soalnya sekarang kadang belajar. Intinya mungkin yang dimaksud adalah guru sekarang kan tuntutannya tidak hanya memberikan sebuah tugas dan bahkan untuk memberikan sebuah pengajaran langsung itu kan juga karena khususnya di pandemi dan sebagainya menggunakan media daring. Nah, pengalamannya adalah setelah mereka harus diberi dengan bahasa daring dan lain sebagainya, ini kemampuan penyampaian pembelajaran juga sangat rendah. Bahkan tugas-tugas dari guru pun juga jarang sekali untuk dikerjakan. Yang menjadi perdebatan adalah kenapa tadi anak-anak stres orang stres gitu kan di masa pandemi ini. Mungkin ini adalah salah satu juga nyangkut dari pertanyaan yang berikutnya. Monggo, Bang Bagus. Halo, Mas Bro. Ya, siap, Bang. Ini lanjutan karena memang ini diskusi, jadi maksudnya mungkin Mas ini kalau ada siswa favoritkan terhadap guru, nah sekarang kan beda kayaknya. Kalau dulu intent tatap muka dan lain sebagainya. Nah sekarang jarang memberikan tugas, jarang mengajar. Nah itu bagaimana, Pak? Soalnya anak sekarang kan susah untuk diajak belajar secara kondisi yang seperti ini. Kan melalui daring pun dengan tugas-tugas yang diberikan guru, ini jarang sekali yang antusias. Mungkin ada 1, 2 anak itu saja yang aktif gitu. Monggo. Oh, paham. Oke, ayo. Persepsi salah. Maksud dari Pak Rizal Rahman ini
kategori guru favorit adalah kategori guru yang jarang ngasih tugas, nah atau jarang ngajar, itu difavoritin Bang, bukan yang lucu. Iya monggo Bang. Oke, bagi sebagian, ya itu kalau menurut saya begini Pak Rohman, kita cari yang tadi kategori guru favorit adalah guru yang jarang ngasih tugas, jarang mengajar. Artinya apa kalau begitu? Nah, kita coba cari informasi lebih dalam. Kenapa anak memilih guru seperti itu menjadi favoritnya? Apakah mungkin ini mungkin? Nah, ini harus dicari tahu dari sisi anak dulu. Apakah anak itu kalau belajar merasa terkekang? Ataukah pada saat pembelajaran anak merasa itu beban, itu tidak nyaman? Nah, itu yang apa namanya, coba kita sharingkan dengan anak-anak. Betulkah guru yang jarang ngasih tugas adalah guru-guru yang dianggap favorit? Mungkin bagi sebagian anak, sebagian kecil dari siswa mungkin iya, tapi mungkin juga bagi tidak bisa dianggap bagi siswa yang lain. Nah, soalnya santuy katanya Pak. Perlukah kontrak awal pembelajaran? Ya, ini oke. Kontrak pembelajaran di awal ini kan kesepakatan yang membangun kesepakatan tentang proses belajar mengajar di kelas. Tapi kalau guru favorit artinya itu tidak dipikir ya Pak. Pertanyaan itu anak-anak memberikan jawaban spontan. Siapa guru favoritmu? Misalkan sebut nama. Kalaupun tidak sebut nama, kenapa? Itu spontan jawabannya. Jadi jawaban spontan itu yang memang dirasakan. Jadi kalau misalkan ternyata guru favoritnya adalah guru-guru yang jarang memberikan tugas, memberikan ini, kita perlu introspeksi dan tanyakan serius ke anak-anak kenapa itu menjadi ini, apa guru favoritnya. Jangan sampai ternyata penilaian jujur anak ini bisa jadi menjadi introspeksi dan perbaikan untuk kita. Ternyata mungkin sebagian besar guru cara memberikan pengajarannya itu kurang asik gitu. Hanya baca buku atau suruh nyalin buku paket ke ini ya memang membosankan. Itu coba kita tanya ke anak-anak sih kalau menurut saya. Tapi yang banyak tempat dan banyak anak saya tanya kenapa menjadi guru favorit, karena lucu. Artinya asik lah, asik, tidak harus sedikit-sedikit marah. Terus kita anak-anak juga bisa menyampaikan hal-hal yang belum tahu dengan enak, dapat pembimbingan juga dengan asik, kadang juga bercanda, kadang juga tidak terlalu tegang dalam memberikan materi. Tapi itu yang kami dapatkan di banyak daerah, banyak tempat, banyak anak-anak. Persentase pertama kenapa menjadi guru favorit karena lucu. Itu Mas Bro. Oke. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan Mas Farizal juga bukan masalah puas atau tidaknya dengan jawaban, tapi ini adalah sebuah sharing. Ya. Baik, Bang Bagus, karena emang nggak terasa ya, ini sudah 15.24 di kami, hampir kita sudah 1,5 jam bersama jenengan, karena nggak terasa karena asik. Ini adalah pembelajaran yang saat ini real kita butuhkan. Selanjutnya Bang Bagus, kami mohon untuk sebelum kami tutup, karena memang nanti sampai jam 15.30 di sini oleh teman-teman, jadi nanti ada sekitar 6 menit untuk closing statement, sekaligus mungkin himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana sih menyikapi di P3K awal, bahasanya jenengan, di logo awal untuk masa pandemi untuk remaja, anak-anak dan remaja. Monggo, Bang Bagus. Baik, terima kasih Mas Bro. Bahwa anak remaja dia melalui masa-masa yang sulit, masa-masa mencari identitas, masa-masa di mana proses penalaran dari realita yang anak-anak lihat itu sementara berproses. Mereka melalui masa-masa yang sulit, masa-masa yang butuh pendampingan. Harapannya orang dewasa, baik orang tua ataupun guru, Bapak Ibu guru,
memberikan ruang untuk mereka berproses tentang belajar penalarannya itu, dan harapannya menjadi tempat yang nyaman, tempat yang enak untuk berkeluh kesah, karena sejatinya kalau anak-anak tidak mendapatkan tempat nyaman bercerita yang didapatkan dari orang tua, didapatkan dari guru, yakin dan percaya mereka cari tempat di tempat-tempat yang mungkin akan menjerumuskan mereka. Tempat-tempat yang sebenarnya mereka tidak ada di situ. Maka perlu kita semua menjadi sahabat, menjadi tempat cerita anak-anak, sehingga tidak perlu anak-anak mencari tempat-tempat yang untuk berkeluh kesah, untuk mencari panggung, pengakuan, dan perhatian dari tempat-tempat yang salah. Terkait pandemi COVID ini, saatnya lah kita semua punya peran untuk sama-sama menguatkan baik anak-anak kita, siswa kita, orang-orang sekitar kita, karena memang di masa belajar di rumah ini banyak sekali anak-anak yang sudah merasa bosan di dalam rumah dan akhirnya juga nekat untuk keluar rumah. Ini yang butuh siapa saja punya peran untuk melakukan edukasi kepada semua pihak termasuk anak-anak kita. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua berkah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan ke Mas Bro. Oke, terima kasih Bang Bagus, dan ini bukan materi yang bagus, yang menarik, dan sepertinya perlu ada diskusi yang lebih lanjut lain kali untuk perihal tentang kegiatan psikologi awal untuk kegiatan anak. Baik, terima kasih teman-teman, dan itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila juga kami dalam memberikan sebuah kesempatan penjelasan karena ada keterbatasan waktu, dan juga mungkin Mas Bagus, mohon maaf kami tidak bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada jenengan. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih yang sudah bergabung di sini. Kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini tetap akan terus kontinuitas berlanjut guna untuk upgrade keilmuan dan pengetahuan kita. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Habis ini akan kami kembalikan kepada Kak Sela. Saya selaku moderator Kak Bro. Mohon maaf apabila terkait yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.